Bab 1589. Tanpa kekuatan, orang bagaikan anjing. Lepaskan keluarga Lin. Hanya ketika kepalanya terjepit di pintu, dia akan pergi untuk membiarkan keluarga Lin pergi. Seperti yang dia katakan, jika dia dan Shiro jatuh ke dalam keluarga Lin, apakah keluarga Lin akan membiarkan mereka pergi? Jawabannya pasti tidak. Untuk keluarga seperti keluarga Lin, dia tahu betul bahwa jika kamu kuat, dia akan mengibaskan ekornya seperti anjing dan memohon belas kasihan padamu. Tetapi jika kamu lemah, dia tidak akan pernah lunak padamu. Bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Selanjutnya, keluarga Lin berani menginginkan Shiro, yang tidak bisa dia toleransi. Mendengar kata-kata warrior Yang, kilatan kekaguman melintas di mata Freya Yang, dan dia menepuk bahu warrior Yang. Oke, bagus sekali, pria keluarga Yangku, aku harus melaporkannya. Warrior Yang. Pada saat ini, kepala keluarga Lin tiba-tiba melarikan diri ke langit dengan gerakan tiba-tiba. Ketika dia mendengar kata-kata warrior Yang, ia tahu bahwa tidak mungkin warrior Yang membiarkan keluarga Lin pergi. Karena itu, dia memutuskan untuk melarikan diri. Melihat kepala keluarga Lin melarikan diri, seringai muncul di sudut mulut Freya Yang. Saat berikutnya, dia menghilang langsung di tempat. Segera, suara keras tiba-tiba datang dari jarak puluhan ribu meter, diikuti oleh suara. Itu terdengar, dan seluruh kedalaman langit berbintang bergetar hebat. Setelah 2 napas, Freya Yang kembali ke warrior Yang. Mati. Warrior Yang bertanya. Freya Yang mengangkat alisnya, kenapa tidak? Mulut warrior Yang sedikit berkedut, bibinya yang murah tampaknya sedikit kuat. Pada saat ini, 7 pendekar hitam dengan baju besi ungu emas yang telah pergi sebelumnya tiba-tiba muncul di samping Freya Yang, dan ke-7 orang itu memberi hormat sedikit kepada Freya Yang, kemudian dengan hormat mundur ke belakang Freya Yang. Garis keturunanmu. Pada saat ini, Freya Yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk dada warrior Yang. Kamu memiliki garis keturunan keluarga Yang, mengapa garis keturunanmu mati? Omong-omong, Freya Yang mengerutkan kening, dan tiba-tiba, pupil matanya menyusut, bagaimana mungkin, garis keturunanmu telah ditekan. Mendengar kata-kata Freya Yang, 10 orang di belakangnya segera menatap warrior Yang dengan tidak percaya. Aliran darah iblis gila. Bagaimana ini mungkin? Freya Yang menatap warrior Yang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, tangan gioknya meraih bahu warrior Yang, tubuhnya bergetar, dan kemudian menghilang langsung di tempat bersama warrior Yang. Di atas gunung yang tidak diketahui. Freya Yang menatap warrior Yang, harta itu ada padamu, kan? Mendengar ini, kelopak mata warrior Yang melonjak. Pihak lain tahu tentang pagoda Hongmeng. Mengapa pihak lain tahu? Setelah hening sejenak, warrior Yang berkata, bagaimana kamu tahu? Betulkah? Freya Yang menutup matanya perlahan. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menatap langsung ke arah warrior Yang. Apakah kamu tahu mengapa ayahmu diasingkan? Warrior Yang menggelengkan kepalanya. Freya Yang berkata, itu karena harta karun itu. Tidak ada yang tahu harta macam apa itu, tetapi ketika harta itu muncul di dunia kita, sebuah penglihatan muncul di langit, dan tak terhitung banyaknya tuan yang terkejut. Bahkan nenek moyang kita dari keluarga Yang. Pada akhirnya, harta itu jatuh ke tangan ayahmu. Lalu apa? Warrior Yang bertanya. Freya Yang berkata dengan sungguh-sungguh, lalu energi hitam di tubuhnya tiba-tiba hilang sama sekali dan dia menjadi sia-sia. Tidak peduli berapa banyak dia berlatih,
dia tidak bisa mengumpulkan energi hitam, dan dia tidak bisa mengendalikan harta itu, dan pada akhirnya, dia berubah dari super jenius menjadi super jang. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang, kamu tahu, dia adalah jenius pertama dari keluarga yang. Dapat dikatakan bahwa jika ayahmu tidak ada hubungannya dengan itu, keluarga yang akan ada di sakunya. Dengan dia di sekitar, sisa keluarga yang tidak akan berani bersaing dengannya sama sekali. Energi hitam. Mata warrior yang sedikit menyipit, ini pasti dilakukan oleh Pagoda Hongmeng, sama seperti situasi aslinya. Kali ini, Freya yang berkata lagi, keluarga yang, kita tidak akan membiarkan orang yang sia-sia menjadi calon kepala keluarga. Sebenarnya dia pantas dikutuk, tapi terlalu banyak orang yang mendukungnya. Agar tidak menimbulkan kemarahan publik, maka keluarga mengasingkannya atas nama melatihnya. Warrior yang berkata, itu normal, bukan? Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka harus turun. Menurutku pribadi, itu normal. Kentut. Freya yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pakaian warrior yang di dada, dan berkata dengan marah, tahukah kamu, ketika keluarga yang memiliki 25 dunia besar, ratusan dunia tengah, dan ribuan dari dunia kecil, 70% diantaranya diperoleh oleh ayahmu. Itu adalah milik ayahmu dan milikmu. Jadi kamu harus kembali ke keluarga yang dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Mengatakan itu, dia melonggarkan pakaian warrior yang, tapi menatap tajam ke arah warrior yang. Warrior yang menggelengkan kepalanya, hei. Jika kamu tidak ingin dipukuli, lebih baik kamu memanggil bibimu. Tiba-tiba Freya yang berkata. Wajah warrior yang berkedut, dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata, yah, aku pribadi berpikir bahwa bahkan jika setengah dari wilayah keluarga yang diperoleh oleh ayah, itu tidak masalah bagiku. Kamu tidak ingin kembali ke rumah yang, kan? Kata Freya yang tiba-tiba. Warrior yang mengangguk cepat, dia benar-benar tidak ingin kembali ke rumah yang. Serius, dia tidak memiliki keinginan untuk kekuasaan sama sekali. Keluarga yang adalah pusaran masalah dan dia sangat tidak ingin terlibat di dalamnya. Apalagi dia sendiri tidak cocok untuk mengontrol sebuah keluarga. Freya yang mencibir, naif sekali. Warrior yang berkata, apa maksudmu? Freya yang berkata dengan dingin, apakah kamu tahu berapa banyak orang di keluarga yang ingin kamu mati sekarang? Warrior yang mengerutkan kening, kenapa? Mengapa? Freya yang mencibir, ayahmu direduksi menjadi lumpuh saat itu, keluarga yang tidak tahu berapa banyak orang yang ingin dia mati, tetapi apakah kamu tahu mengapa dia tidak mati setelah dia menjadi lumpuh? Karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Orang-orang yang mengikuti ayahmu untuk melawan negara, orang-orang itu menghormati ayahmu dari lubuk hati mereka. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika ayahmu ingin memberontak, orang-orang itu akan mengikutinya tanpa keraguan. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa orang di keluarga yang takut orang-orang ini akan datang untuk mendukungku. Kamu tidak terlalu bodoh. Freya yang berkata dengan dingin, sebagian besar tanah yang ditaklukkan ayahmu saat itu sekarang telah jatuh ke tangan saudara-saudaranya. Apakah kamu pikir orang-orang ini akan meludahkannya? Jika kamu dan ayahmu sama, kamu lumpuh, mereka mungkin tidak peduli tentangmu, bagaimanapun, tidak ada yang ingin menarik kebencian. Namun, kamu, warrior yang tidak cacat. Bahkan di keluarga yang, kamu masih jenius. Situasi ini ayo, bagaimana bisakah mereka yakin untuk membuatmu tetap hidup? Warrior yang mengerutkan kening, dan pada saat ini, Freya yang berkata lagi,
jika tebakanku benar, seseorang mungkin datang untuk menyingkirkanmu sekarang. Warrior yang memandang Freya yang, aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam konflik keluarga yang. Meskipun dia pasti akan pergi ke sistem galaksi Bima Sakti di masa depan, bagaimanapun, dia berjanji pada orang tua di lorong untuk mengirim Aquala kembali ke galaksi Bima Sakti, tetapi dia tidak ingin pergi ke rumah keluarga yang. Dia tahu betul bahwa begitu dia terlibat dalam pusaran keluarga yang, dia tidak akan pernah memikirkan kedamaian dalam hidupnya. Freya yang menatap warrior yang lama, lalu mengangguk, "Oke, aku tidak akan memaksamu." Warrior yang sedikit terkejut, apakah begitu mudah untuk berbicara? Pada saat ini, Freya yang tiba-tiba melihat Shiro di bahu warrior yang, melihat Freya yang, Shiro berkedip, dan kemudian buru-buru memeluk leher warrior yang. Jelas, Shiro masih sedikit takut dengan Freya yang misterius dan tidak terduga ini. Penguasa spiritual. Freya yang berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang berkata, galaksi Bima Sakti juga memiliki penguasa spiritual. Freya yang memandang ke langit, alam semesta sangat besar, dan di alam semesta yang besar ini, peradaban telah berkembang biak satu demi satu. Peradaban ini berbeda. Sebagian besar metodenya berbeda. Namun, tujuan yang sama dicapai dengan jalan yang berbeda. Setelah berbicara, dia memandang warrior yang, apakah kamu mengerti maksudku? Warrior yang menggelengkan kepalanya, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Freya yang mengangkat tangan kanannya, kemudian perlahan mengepalkannya, kekuatan, tidak peduli peradaban apa, metode kultivasi macam apa, pengejaran adalah kekuatan dan pengejaran adalah kelangsungan hidup. Warrior yang mengangguk, dia pasti mengerti pentingnya kekuatan. Dunia di mana yang kuat dihormati, tanpa kekuatan, orang lebih rendah daripada anjing. Pada saat ini, Freya yang tiba-tiba berkata, karena kamu tidak akan kembali, maka aku akan pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa menunggu warrior yang berbicara. Berbicara dengan baik. Warrior yang tercengang, dia tidak menyangka bibinya yang murahan begitu banyak bicara. Di tempat, warrior yang terdiam lama, lalu dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Warrior yang kembali ke istana spiritual, dan di hari-hari berikutnya, benua Tian kembali tenang, dan bibinya, Freya yang, tampaknya juga telah meninggalkan benua Tian. Warrior yang tidak melihat sisi lain pula. 3 hari kemudian, pria berwajah dua berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di langit berbintang benua Tian. Apakah di sini? Tanya pria berjubah hitam di sebelah kiri. Jubah hitam di sebelah kanan mengangguk, ya. Pria berjubah hitam di sebelah kiri sedikit mengangguk, ayo pergi. Suara itu jatuh, dan keduanya menghilang pada saat bersamaan. Istana spiritual. Warrior yang sedang bermain dengan Shiro, tiba-tiba mengubah wajahnya. Saat berikutnya, dia muncul tepat di atas aula utama istana spiritual. Pada saat yang sama, Ella juga muncul di sampingnya. Di depan mereka berdua, itu adalah pria berjubah hitam berwajah dua dari sebelumnya. Ella dan warrior yang keduanya terlihat sangat serius, karena kedua pria berjubah hitam ini adalah penguasa kerajaan. Pada saat ini, pria berjubah hitam di sebelah kiri tiba-tiba berkata, ini benar-benar aliran darah iblis gila. Kamu adalah warrior yang, kan? Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, apakah kamu dari keluarga yang? Bagaimana menurutmu? Pria berjubah hitam di sebelah kiri bertanya secara retoris.